Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor satunya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni, surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni, Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli, 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya, rame lah tuh, pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi? Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo, karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, benar, analisa Bang. Karena itu analisis semua orang. Analisa orang memang begitu. Oh, politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi, ya kita tidak perlu menyangkal itu. Tapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi, justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan. Program-program keberlanjutan, visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas, itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Nggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut Abang memang kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga Bang. Oh enggak? Setiap masa
setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda bang, ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini, lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi. Dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. Jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja, yang nggak perlu terjadi kan gandeng. begitu. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu. Loh, Itu kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya bang, pertanyaannya bang, kalau harus sama kenapa bang? Saya balik, pertanyaannya kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Nah, kita partai politik mana ada takut Lah bahwa iya, itu. jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan saya loh. kata- Itu kan doang. saya Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usulan sama takut? Oke. Loh, kan saya menanggapi. Nggak, Abang kan mengatakan kan bukan Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya kan abang mengatakan Jokowi politisi. Nggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini bang, Loh, abang enggak, kan mengatakan kita Pak Jokowi, berdebat. Pak Saya Jokowi tidak bukan setuju pendapatmu. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Saya Gimana ceritanya itu? Saya bertanya Lalu kepada supaya- Abang. Oke, kita kembali lagi di channel ini Banas. Sebuah cuplikan Singapura bukan sekolah tapi rehabilitas. Indonesia rusak diisi orang bejat, moralnya yang jadi pejabat. Nah, di mana seorang wakil presiden kita memang PKI itu sangat licik, perusak negara. Nah, pantasan semua yang membantu kejahatannya diangkat jadi pembantunya, hancurlah negara ini. Nah, Jokowi dan Gibran mempunyai kelebihan dan kelebihan bohong. Nah, para termo penjarakan semua, enggak beda Papa plus Ana sama-sama pembohong di Singapura. Cuma rehabilitas. Dites ulang rambutnya juga, bukan hanya darahnya serta bukti rekam jejaknya. Perannya rakyat Indonesia kalau sudah tahu seperti itu dan pencalonnya juga melanggar, maka rakyat masih memilihnya. Aneh gak heran kalau tahun 2030 Indonesia diprediksi bubar. Nah, kemudian menurut netizen ini hanya di era Jokowi Kapolres bisa langsung jadi Kapolri dan Dandim bisa langsung jadi Panglima TNI. Nah, pantas ngomongnya ngelantur, gak nyambung jawabnya, pertanyaannya udah pecat, lengser kan. Yang pasti seluruh rakyat Indonesia yang waras dan yang tidak ada kepentingan pasti tidak akan rela negaranya dipimpin oleh pecandu narkoba atau mengkonsumsi. Nah, mata beler tukang narkoboy jangan-jangan pengedar. Wah, ngeri sekali ini teman-teman. Betul-betul rusak negara ini. Kalau betul pemakaian narkoboy, kalau ditanya jawabnya ngawur seperti orang linglung. Itu salah tapi seperti orang tak waras. Nah, di sini kita udah tahu sebelumnya yang lagi viral ini. Nah, negara mau dibawa kemana wapresnya? Pencandu narkoboy. Nah, kalau lihat mukanya, matanya pencandu narkoboy. Nah, sejatinya rumor tersebut fantastik. Masalahnya, para penegak hukum adalah ternak raja pembohong. Nah, miris sekali Indonesia dosa apa kalau dipimpin sama narkoboy? Ramalan Prabowo bisa terjadi dong tahun 2030 menjelang. Indonesia hancur, lengkap Indonesia dipimpin oleh orang narkoboy, pembohong, selingkuh, lansia, para maling. Nah, kalau dilihat dari matanya pencandu narkoboy, lambat launnya insya terungkap semuanya apa yang tersembunyi selama ini untuk Indonesia. Nah, emang benar MPR atau DPR harus dibubarkan, makan gaji buta, gak bela rakyatnya. Nah, dulu JKW banyak yang mendukung termasuk saya, termasuk juga sekarang yang kecewa karena politik keluarga yang harus jabatan. Mau jadi apa bangsa ini bila bocah keribetan, minum pendidikan dan minim prestasi akan memimpin negeri ini hancur.
Keluarga bejat ini, anak narkoba bapak memalsukan ijazah. Kalau tidak dilancarkan baik-baik, rakyat yang akan mengadili dinevalkan. Nah, sengaja NKRI dipimpin oleh agen yang rusak akalnya. Bisa nggak rakyat meminta agar Wapres melakukan tes narkoba dan hasilnya diumumkan ke publik. Nah, hancurkan seharusnya orang-orang yang dizolim terhadap negaraku Indonesia Raya. Nah, ayolah rakyat, rame-rame lancarkan narkoboy. Satu pantas saja dia nggak nyambung dan diajak bicara. Kalau keluarga rusak, akalnya bisa jadi presiden dan wakil presiden. Berarti keluarga yang dilindungi bisa jadi menteri pencopetan dan perampokan. Kemudian, negara ini tinggal menuju kehancuran bila seorang narkoboy dipaksa terus untuk bertanggung atau bertegar jadi pemimpin. Yang heran, pembelanya demi uang masa bodoh membiarkan walau negara rusak. Nah, kemudian jelas kerusakan di negeri ini sengaja dilakukan secara sistem dan oleh Mulyono, Republik Indonesia, penyimaknya Fufu Fafa. Nah, pertanyaannya bagaimana dan dengan Prabowo? Apa masih kukuh kongsi dan Joko Widodo? Harusnya para punawariwan jenderal barisan Bapak Trisutriyosno apa tetap diam? Ternyata aja Sylvester nggak bisa ditangkap, apalagi anak peternaknya. Pantesan kalau ditanya selalu nggak nyambung. Bisa jadi kalau dilihat dari gesturnya seperti ngantuk dan sering tidak nyambung kalau ditanya. Nah, kemudian awas KUHP dan KUHP sekarang kritik pemerintah dan lembaga pemerintah bisa dipidana. Pantesan Listio karirnya cepat menjadi Kapolri dan paling penjabat Kapolri dalam sejarah. Nah, mana suara DPR kok sembunyi, cuma mikirin gaji saja yang memang DPR tidak ada fungsinya. Nah, ini sudah penghinaan, sungguh tidak pantas jadi Wapres. Pak Prabowo, tolong secepatnya pecat Listio Sigit sebelum negeri ini tambah parah atau hancur. Penjabat DPR cuman kerjanya pada kentut, gak mikirin problem negara. Malas kalau ada pilihan nyoblos, mending duduk ngolok, ngapain milih wakil rakyat. Cuman bikin nyesal saja. Nah, kemudian kalau terbukti dia pemakai narkoboy, langsung dimasukkan di penjara saja. Negara ini bukan miliknya Jokowi dan keluarganya saja. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, hukum dunia bisa dibeli dan dinegosiasi, tapi ngelihat hukum akhirat sekarang, kalian bisa mempertahankan hukum, tapi ingat, hukum akhirat itu sangat adil. Nah, meskipun itu dugaan, tapi sudah merobek banyak omongan, apalagi di kota Solo. Itu sudah menjadi kebenaran pasti untuk dimasukkan. Nah, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau kayak begitu tak bermoral. Lebih baik gak ada presiden daripada gak jelas semua. Inilah Wapres hasil mufakat kejahatan bapaknya dan pejabat kroninya. Jokowi, tugas utama Wapres untuk melindungi dan mementingkan bapaknya setelah tidak berkuasa lagi. Nah, segera lengserkan Gibran bila terkait narkoboy. Asap terlihat dari pandangan matanya dan bila ditanya jawabnya seperti linglung. Parah-parah. Wajar kalau Kapolri mati-matian bela, harus hati-hati pada mereka. Jangan-jangan benar karena pecandu narkoboy itu dari matanya, pikirannya, kepalanya, matanya sangat identik sama seperti pecandu. Nah, mudah-mudahan diketemukan kebenarannya. Heran dengan politik Konoha kita, sudah viral saat Pilpres tapi tetap dipilih dan malah banyak didukung untuk jadi Wapres. Dinikmati sampai tahun 2029. Nah, semua kebaikan yang direkayasa biasanya untuk menutupi kebusukan. Bijak dan terhormat menurut dengan sukarela. Yang salah adalah rakyat mau memilihnya. Negara harus adil, jangan rakyat saja yang ditindak narkoba.
Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.